Salam untuk jemaat GKJ Karanganyar dan umat yang menyaksikan tayangan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kasih kemurahan Tuhan hari ini kita berkumpul untuk mengucap syukur melalui ibadah daring. Sebelum memasuki peribadatan ini, saya persilahkan masing-masing pribadi bersaat hening sejenak. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berdiri kita menyanyikan Terang Matahari. Jemaat kekasih Tuhan, marilah ibadah kita kuduskan. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, Dan yang memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Setiap orang percaya dipanggil untuk tidak hanya menerima kasih dan berkat dari Allah saja, tetapi juga melakukan tugas panggilannya sebagai pengikut Tuhan Yesus yang setia. Melalui ibadah ini kita akan menggumuli tema komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Kiranya kami yang telah menerima kasih dan berkat Allah ini menjadi pelaku firman dan melayani Allah di dalam kehidupan sehari-hari.
Mari kita berdoa secara litani. Ya Tuhan, kami dipanggil tidak hanya untuk menerima kasih dan berkat-Mu, tetapi juga untuk menjadi komunitas yang melakukan firman dan melayani Engkau. Mohon ampun bila kami belum dapat melakukan seluruh panggilan itu. Kami memang senang mendengar firman Tuhan, tetapi kami belum mampu menjadi pelaku firman yang setia. Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kami memang senang menerima kasih dan berkat Tuhan, tetapi kami sering menghindar dari panggilan untuk melayani sebagai hamba-Mu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Jemaat disilakan untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang akan kita terima dari surat Roma pasal 3 ayat 23 sampai dengan 24 demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, melalui surat Roma pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11, Tuhan menghendaki kita, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mulai sekarang kami akan menjadi pelaku firman Dan tanpa berdalih menerima tugas panggilan apapun yang Tuhan berikan kepada kami melalui gerejanya. Tuhan menjamah engkau semua. Layakan Tuhan.
Jemaat disilakan duduk. Marilah kita tunduk dalam doa bersama. Bapa yang makasih, bersabdalah, karena kami kekasih-kekasih-Mu, rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu sebagai pedoman dalam kehidupan baru kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kekasih Tuhan, kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai dengan Matius 10 ayat yang ke-8. Mari kita simak dan kita perhatikan bersama-sama. Demikian kesaksian akan sabda Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 rasul itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, satu ketika ada seorang ibu yang mengirim pesan WA kepada putrinya begini, "Mbak, ini gerimis sudah mulai turun. Tolong angkatin pakaian yang dijemur di samping rumah. Ibu terlambat pulang karena masih rapat di kantor." Putrinya mendapat WA itu, kemudian dia menjawab ibunya, dia menulis begini, "Bu, aku gak bisa. Aku lagi nonton drakor di Rumah Wati." Drakor itu drama Korea. Jadi dia balas ibunya gak bisa ngangkat jemurannya karena dia sedang nonton drakor di Rumah Wati, temannya yang jaraknya kira-kira 100 meter dari rumahnya. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Anda mengetahui kejadian seperti ini, kalau Bapak Ibu semuanya mengetahuinya, kira-kira tanggapan Bapak Ibu bagaimana? Kalau kita melihat dari sudut pandang orang tua yang mengirim pesan WA itu, dari sudut pandang ibu itu,
barangkali akan marah, barangkali akan kecewa. Sebagai orang tua sudah memberikan segala sesuatu miliknya, cintanya, kasihnya, perhatiannya kepada anaknya. Tetapi balasannya justru mengecewakan. Anaknya itu tidak mau bersulit-sulit untuk mengikuti apa yang ibunya minta. Mengangkat pakaian yang dijemur padahal jaraknya dari tempat dia bermain di rumah Wati hanya 100 meter. Lagi pula ya cuman nonton drama Korea. Kalau ibu-ibu majelis ada yang suka drama Korea enggak? Jangan nonton drama Korea dari pagi sampai sore ya, nanti lupa masak nasi untuk suaminya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu kalau kita melihatnya dari sudut pandang si anak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah ada Bapak Ibu yang keberatan kalau saya mengatakan anak ini, anak ibu ini kebangetan sekali. Kebangetan tidak tahu balas budi, kebangetan tidak mau menolong orang tuanya, kebangetan tidak mau disusahkan sedikit saja oleh orang tuanya. Karena kalau dia pergi sebentar ke rumahnya yang 100 meter itu, dia angkat pakaiannya lalu dia kembali lagi ke rumah temannya yang bernama Wati itu. Toh drama Korea itu masih bisa dilanjutkan dan yang terpotong itu bisa tanya pada Wati temannya, iki mau piye? Dan biasanya yang cerita teman itu lebih seru daripada dramanya sendiri. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin sekali lagi tidak ada orang yang keberatan kalau saya mengatakan anak ini kebangetan sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya siapa sih yang sedang kita bicarakan ketika saya memberikan ilustrasi ini, memberitakan kisah ini? Yang sedang kita bicarakan sebenarnya kita sendiri. Bapak Ibu dan saya manusia, itu yang sedang kita bicarakan. Kita sedang bercermin melihat diri kita sendiri. Ibu itu adalah Allah yang sudah memberikan kasih sayang kepada kita, yang sudah mencurahkan berkat dan cintanya kepada kita, yang sudah menciptakan kita, yang sudah memelihara kita, yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah mengaruniakan kita Roh Kudus menuntun kita dalam kehidupan kita sehingga kita tidak berkekurangan sesuatu apapun. Sedangkan anak itu adalah kita sendiri. Kita yang kadang-kadang suka menerima cinta kasih Tuhan, selalu suka menerima cinta kasih Tuhan, selalu suka menerima berkat Tuhan, tetapi berdalih, beralasan, mencari cara untuk menolak panggilan Tuhan untuk melayani. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ulang sekali lagi, anak itu adalah kita yang senang menerima berkat Tuhan, menerima cinta Tuhan, tetapi selalu berdalih ketika menerima panggilan Tuhan untuk melayani. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bersama-sama memperhatikan bacaan kita, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, mari kita perhatikan pada waktu itu Tuhan Yesus sedang berkeliling kota dan desa untuk berkarya, untuk mewartakan kerajaan Allah. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, menguatkan orang yang lemah. Ayat yang ke-35 dari pasal yang ke-9 mengatakan demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, dan ketika kemudian Tuhan Yesus melihat orang banyak yang lelah, orang banyak yang terlantar, melihat mereka seperti domba yang tidak memiliki gembala, maka hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Ayat 36 mengatakan,
Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata belas kasihan di sini terjemahkan dari kata Yunani splagnistes yang bermakna hati nurani yang paling dalam. Jadi kalau Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, itu artinya Tuhan Yesus berempati pada keadaan orang-orang pada waktu itu, berempati pada keadaan manusia yang lelah, yang terlantar, yang seperti domba yang tanpa gembala itu. Tuhan Yesus berefleksi dengan menempatkan dirinya pada posisi orang banyak itu. Kalau Tuhan Yesus jadi orang banyak itu, kira-kira apa yang diperlukan? Kira-kira apa yang dibutuhkan? Inilah belas kasih Tuhan. Belas kasih Tuhan itu, empati itu, hatinya yang berbelas kasih itu kemudian mendorong Tuhan Yesus untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus membagikan empati atau belas kasih itu kepada murid-muridnya. Kepada murid-muridnya Tuhan Yesus menunjukkan keadaan orang banyak itu, situasi yang terjadi, bahwa mereka lelah, bahwa mereka terlantar, bahwa mereka membutuhkan gembala. Tuhan Yesus hendak menumbuhkan tanggung jawab mereka atas orang banyak itu. Ayat 37 dan ayat yang ke-38 dikatakan, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama dilakukan oleh Tuhan Yesus. Menunjukkan kepada murid-muridnya supaya mereka juga mempunyai empati yang sama. Supaya tumbuh tanggung jawab mereka sehingga mereka bersedia melakukan sesuatu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Keistimewaan Tuhan Yesus adalah tidak menjadikan manusia sekedar sebagai objek dari karya penyelamatannya. Tapi manusia juga dijadikan sebagai subjek dari karya penyelamatan itu. Sehingga yang kedua, Tuhan Yesus kemudian memanggil 12 orang muridnya dan mengutus para murid itu untuk bekerja menjadi pewarta Injil Kerajaan Allah. Pasal 10 ayat yang pertama dikatakan di sana, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Manusia yang berdosa itu berharga di mata Tuhan, sehingga manusia yang berdosa itu kemudian dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi mitranya mewartakan Injil Kerajaan Allah. Para murid itu dipanggil dan diutus oleh Tuhan Yesus. Kasih Tuhan, kalau kita perhatikan sesungguhnya keadaan para murid pada waktu itu belum terlalu lama mengenal Tuhan Yesus. Mereka juga bukan orang pengangguran yang tidak punya pekerjaan. Mereka adalah para nelayan yang sibuk. Mereka juga bukan orang-orang yang istimewa yang sudah dipersiapkan oleh sebuah pendidikan untuk melakukan pekerjaan seperti itu. Mereka bukan orang yang terpelajar. Tetapi mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, mereka memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan mereka untuk mengikut Tuhan Yesus. Dan kalau kita membaca kitab suci, maka kita melihat bahwa dalam perjalanan ketika mereka melakukan tugas-tugas itu, maka Tuhan Yesus memampukan mereka dan memperlengkapi mereka. Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada mereka untuk menyembuhkan, untuk mengusir roh jahat. Apa yang mereka dibutuhkan untuk melayani disediakan oleh Tuhan Yesus. Nah, keadaan mereka berbeda dengan kita sekarang. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca kitab suci, sebagian bahkan keseluruhannya. Oleh karena itu kita sudah mengenal siapa Tuhan Yesus secara utuh.
Kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Kita sudah tahu bahwa kita disediakan kemuliaan surga. Kita sudah berkomitmen untuk mengikut Tuhan Yesus sebagai penebus kita. Semua pengetahuan sudah kita miliki. Tapi bagaimana? Apakah kita yang sudah memiliki segala-galanya itu juga dapat bersikap seperti para murid yang menerima panggilan Tuhan Yesus, yang mengikut Tuhan Yesus? Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ketiga perlu saya tegaskan bahwa Tuhan Yesus bukan hanya memberikan perintah untuk melayani, tetapi telah terlebih dahulu memberi teladan untuk melayani. Bagi kita sekarang ini Tuhan Yesus sudah melayani sampai memberikan nyawanya dengan mati di atas kayu salib supaya kita semua ditebus dosa-dosa kita dan beroleh keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang percaya yang bertemu dengan Tuhan Yesus dalam mimpinya. Orang itu bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, seberapakah besarnya cintamu kepadaku? Sebesar ini. Dengan tersenyum Tuhan Yesus menjawab sambil membentangkan tangannya seperti ketika ia disalib, ketika ia memberikan nyawanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu orang percaya itu semakin mantap imannya. Luar biasa. Kalau nyawanya saja diberikan untuk aku, pasti segala sesuatu akan diberikan untuk aku. Karena tentu tidak ada yang lebih berharga dari nyawa. Tapi kemudian Tuhan Yesus bertanya balik kepada orang itu, "Hai anakku, seberapa besar cintamu kepadaku?" Sekali lagi pertanyaannya, seberapa besar cintamu kepadaku? Apakah sama besarnya dengan cintaku kepadamu? Apakah engkau bersedia dan menjawab ya ketika engkau kupanggil untuk melayaniku melalui gereja yang adalah tubuhku? Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana jawab kita? Kalau kita adalah orang percaya yang mengalami itu, mestinya tidak ada seorang pun yang menolak untuk menerima panggilan pelayan Tuhan. Entah sebagai komisi, entah sebagai panitia, entah sebagai tim, teristimewa sebagai majelis gereja. Saya pribadi merasakan kesedihan yang mendalam. Saya menangis bermalam-malam ketika pulang dari persidangan majelis. Laporan-laporannya yang ini tidak bersedia, yang itu belum tersedia, yang itu menolak, yang ini menolak. Ibu, bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Ia sudah menciptakan kita, kalau Ia sudah memelihara kehidupan kita, kalau Ia sudah membentangkan nyawanya di atas kayu salib, mengalami penderitaan yang luar biasa, mengalami kematian untuk kita, lalu Ia sudah mengaruniakan Roh Kudus yang menuntun kita supaya keselamatan pemberiannya itu tetap utuh sempurna pada kedatangannya. Apa ada alasan yang bisa kita pakai untuk menolak ketika Ia memanggil kita untuk melayani Dia melalui gerejanya yang adalah tubuhnya sendiri? Apakah orang harus mengatakan kita ini kebangetan, kita ini tidak tahu budi? Tentu tidak. Tentu kita akan menjawab ya, karena gereja Tuhan, kita semuanya yang sudah diselamatkan ini harus tumbuh dan hidup sebagai komunitas yang melakukan firman Tuhan dan siap melayani Ia kapanpun, dimanapun, apapun keadaan kita. Kalau perlu,
harus berkeringat atau berdarah-darah untuk kemuliaan Tuhan. Ia bertanya, "Anakku, seberapa besar engkau mencintai aku? Apakah sama besarnya seperti ketika aku membentangkan tanganku di atas kayu salib menghadapi kematian untukmu? Apakah engkau bersedia untuk menjawab ya dengan sepenuh hati untuk setiap panggilan yang aku berikan melalui gereja yang adalah tubuhku?" Tuhan memberkati. Amin. Bersama-sama kita mengambil saat hening, kita merenungkan firman Tuhan ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan di segala tempat, marilah kita memperbarui iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Sekarang marilah kita bersama-sama menaikkan syukur dan syafaat kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur jika Engkau senantiasa melimpahi kami dengan cinta dan berkat. Segala sesuatu yang kami perlu dalam kehidupan kami, Engkau penuhi dengan kemurahan-Mu. Oleh karena itu, izinkanlah kami untuk mengucap syukur dengan memenuhi semua panggilan tugas yang Engkau percayakan kepada kami. Apapun keadaan kami, entah kami sedang sibuk dengan pekerjaan kami, entah kami sedang repot dengan urusan rumah tangga kami, atau kami sedang tidak banyak pekerjaan, punya banyak waktu luang. Dalam situasi apapun, biarlah kami dimampukan untuk melayani Tuhan dimanapun kami berada. Dan kami mohon dalam doa ini, ya Allah, kiranya Engkau memperlengkapi kami dengan segala sesuatu untuk mendukung pelayanan itu. Berikanlah kami berkat kesehatan, dan oleh karena itu kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit ataupun dalam pemulihan, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kesembuhan yang sempurna yang kami mohon. Berilah kami berkat kelimpahan rezeki, supaya rezeki pemberian Tuhan itu boleh kami pakai sebagai sarana untuk melayani Tuhan dimanapun kami berada. Dan kebutuhan kami pun tercukupi pula oleh karenanya. Berilah kami hati yang berkobar-kobar dalam semangat untuk melayani Tuhan. Roh yang menyala-nyala dalam diri kami. Berilah kami iman yang teguh, supaya dimanapun kami menghadapi tantangan dan cobaan, kami keluar sebagai pemenang oleh pertolongan-Mu. Di tengah-tengah pandemi yang sedang berlangsung, yang menjadi keprihatinan bangsa kami bahkan seluruh dunia, kami mohon kasih dan pertolongan-Mu, kekuatan dari-Mu, supaya kami dapat melawan pandemi ini dan kondisi kami boleh dipulihkan, dan kami hidup semakin baik oleh perkenan-Mu. Pemerintah bangsa kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Saudara-saudara kami yang harus berjuang secara khusus untuk menghadapi pandemi ini, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu.
para tenaga medis yang harus berjibaku dan mempertaruhkan nyawa mereka, orang-orang yang pekerjaannya terganggu karena pandemi ini sehingga mengalami kesulitan hidup, para orang tua kami dan anak-anak kami yang lebih rentan pada pandemi ini. Tuhan jaga mereka semua, Tuhan berkati mereka semuanya. Bapa yang penuh kasih, inilah permohonan kami, syukur kami, yang kami naikkan di nama Kristus yang telah mengajar kami juga untuk berdoa. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat ajakan pemazmur dalam kitab Mazmur 50 ayat yang ke-14 yang demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Ku berbahagia. Aku warisnya
persembahan ini kita naikkan dalam doa. Bapa di surga, kami mengucapkan terima kasih atas seluruh berkat yang telah Bapa curahkan kepada kami dan keluarga. Terima kasih juga karena pada kesempatan ini kami telah mendengar kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Purnomo Kristiawan. Sebagai ungkapan syukur kami nyatakan dengan mengaturkan persembahan ini Tuhan. Kiranya persembahan ini berkenan dan berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mohon berkat, hikmat dan kebijaksanaan untuk saudara kami yang akan mengelola persembahan ini. Ampuni dosa kami, bila mana dalam kami menyiapkan dan mengaturkan persembahan ini ada dosa di hadapan Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini Tuhan kami haturkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, kita diutus mengerti dan terlebih lagi melakukan firman dan melayani Allah. Karena sebenarnya masih banyak orang yang berjalan dalam kegelapan, hidup cemar dan bercela. Masih banyak orang berjalan. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus
Kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.